Merasa kurang dan memandang diri sendiri begitu rendah dibandingkan orang lain. Dia luar biasa ya, apalah aku yang hanya aku nggak mau berkomunikasi dengan mereka. Aku merasa aku nggak pantas kalau gabung sama mereka. Kalau nggak begitu, ditanya perihal tentang kelebihan diri sendiri, rasanya begitu sulit sekali jawabnya. Tapi kalau ketika ditanya kekurangan kamu apa, tanpa ditanya pun menjelaskan dengan sendiri begitu banyak kekurangan diri yang disebutkan. Terlebih lagi pada masa-masa seperti ini, kita sering sekali scrolling sosial media, Instagram, apapun itu, melihat kehidupan orang lain begitu luar biasa. Mereka begitu bahagia dengan kehidupannya melalui postingan mereka. Terus kemudian mereka jalan-jalan ke sana kemari, memiliki pakaian-pakaian yang bagus menurut kita, memiliki wajah yang cantik, kemudian skin yang glowing dibandingkan dengan apalah diriku. Padahal kita tidak pernah tahu kenyataannya seperti apa. Yang kita lihat di sosial media itu hanyalah fata morgana saja. Apakah kita tahu perjuangan mereka seperti apa untuk mendapatkan postingan yang kita lihat saat ini? Misalnya saja ketika kita lihat selebgram yang menggunakan pakaian bagus, kemudian mereka di luar negeri, kita nggak tahu pengorbanan apa yang dilakukan untuk sampai ke luar negeri, untuk memiliki pakaian-pakaian bagus. Kita hanya melihat apa yang tampak di sosial media saja. Dengan scrolling sosial media dan melihat kehidupan yang menurut kita lebih bahagia daripada kita merasa semakin minder, menghancurkan kepercayaan diri semakin dalam, kemudian semakin insecure hingga berantakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mendiamkan dan membiarkan diri kita terus-menerus tenggelam ke dalam keinsecurean seperti itu? Apakah kita akan membiarkan diri kita tersiksa secara batin dengan membandingkan diri dengan orang lain dan menginjak-injak diri kita dan merendahkan diri kita terus berkali-kali? Pertama, kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu dan menerima diri kita terlebih dahulu. Sadarilah kekurangan kita itu apa, kelebihan kita itu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kemudian kita mau jadi apa. Kita pengen kayak gimana sih? Ketika kamu menanyakan itu kepada diri kamu, kalau bisa sih tulis agar kita tahu perkembangan diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja kekurangan kita, kelebihan kita, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan sudah menulisnya, jangan dicela dulu. Kita terima dan stop denial. Dengan seperti itu kita lebih fine. Aku bisa kok jadi lebih baik di setiap harinya. Aku masih bisa kok mengusahakan ini untuk menjadi orang yang aku inginkan. Kekurangan ini masih bisa diperbaiki kok. Jadi I'm fine with it. Kekurangan ini akan aku perbaiki dan aku pasti bisa melakukannya. Ketika kamu sudah menerima diri kamu akan seperti itu. Dan apa-apa yang kamu jumpai belum kamu punya namun orang lain punya, kamu akan lebih bisa menerima dan berpikir bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena berbeda. Dan ketika kita sudah sadar atau memiliki self-awareness yang akurat dan tepat terhadap diri kita sendiri dengan cara pandang yang objektif, kita mau menerima diri kita, disitulah start awal kamu tumbuh. Setelah self-awareness secara akurat kamu sudah mengalami, selanjutnya kamu akan lebih tahu prioritas diri kamu itu apa. Nilai kehidupan apa sih yang membuat kamu lebih berenergi, lebih merasa hidup, dan lebih semangat menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Dan ini yang bisa jawab pada diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa contek dari siapapun karena ini adalah prioritas diri kamu, bukan prioritas orang lain. Dan ketika kamu menemukannya, itulah yang akan membuat kamu semakin kuat, semakin percaya diri, kemudian apapun yang dikatakan orang lain terhadap kamu tidak akan berpengaruh lagi terhadap kamu, especially negative thing. Karena kamu sudah memiliki prioritas diri dan sesuatu yang kamu pentingkan dan kamu fokuskan. Ketika kamu memiliki prioritas diri, pengakuan dari orang lain tidaklah hal penting lagi buat kamu. Jadi kamu bisa berdiri sendiri dan menjadi seorang yang berkarakter kuat sehingga no minder-minder dan kamu lebih leluasa untuk menggali potensi diri yang kamu miliki tanpa ada batasan-batasan lagi. Selanjutnya adalah pendapat orang lain terhadap diri kita. Pentingnya pendapat orang lain terhadap diri kita itu juga ya kita perlu sudut pandang dari orang lain
bukan hanya dari sudut pandang dari diri kita saja. Ini makanya pentingnya kita berada di lingkungan yang baik, karena sudut pandang dari orang-orang baik dan orang-orang yang kita percaya inilah yang bisa membantu kita untuk tahu apa sih yang perlu kita perbaiki dari sudut pandang mereka. Dan ketika kita meminta pendapat orang lain, itu biasanya lebih objektif. Tapi dengan catatan, teman-teman pastikan teman-teman berada di lingkungan yang baik, kemudian kepada orang yang teman-teman percaya. Dan saran aku di sini adalah kita tanya kepada orang yang sekiranya tidak membenarkan ketika kita salah dan tidak menyalahkan kita ketika kita benar, atau lebih tepatnya orang yang netral, sehingga dia lebih objektif dan tidak menggunakan perasaan sebagai hal untuk menilai diri kita, sehingga kita lebih tahu secara lebih objektif dan lebih akurat apa sih yang harus kita perbaiki dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik di setiap harinya. Yang terakhir adalah meditasi. Dari meditasi, teman-teman akan lebih bisa menggali diri kalian lebih dalam lagi, menanyakan sesuatu hal terhadap diri kalian atau self-talk dengan diri kalian sendiri, karena di situ kalian memiliki me time, quality time dengan diri kalian sendiri, sehingga kalian lebih fokus dan lebih bisa memahami diri lebih dalam lagi. Meditasi ini dilakukan setelah kalian melakukan beberapa tahap tadi. Jadi setelah melakukan beberapa hal tadi, aku yakin sekali pasti teman-teman akan lebih bisa mengendalikan diri kalian dan mengatasi minder yang mengganggu aktivitas kita dan perasaan kita setiap harinya. Kalian harus segera sadar bahwa kalian itu luar biasa, bahwa kalian juga memiliki potensi, bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan sempurna adalah sesuatu yang semu di dunia. Jadi ketika kalian merasakan insecure lagi ketika melihat postingan di sosial media, ingat itu. Ingatlah bahwa apa yang tampak itu belum tentu yang sebenarnya. Kita tidak tahu proses yang mereka lakukan untuk mendapatkan foto itu seperti apa. Yang kita lihat hanya fotonya saja. Jadi jangan sekaligus menyimpulkan, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kehidupan mereka lebih bahagia daripada kalian. Karena kita tidak pernah tahu usaha apa yang dilakukan di balik itu, di balik kebahagiaan fata morgana yang kita lihat dengan mata. Stop comparing yourself with others karena kamu berbeda. Berhentilah membandingkan diri kamu dengan orang lain karena kamu berbeda. Kamu memiliki hal luar biasa yang kamu miliki dengan diri kamu sendiri. Banyak orang yang lebih baik daripada kita, tapi tidak ada orang yang seperti kita. You are special. Kamu adalah kamu, dan kamu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka tidak bisa disamakan dengan kamu. Karena kita semua berbeda dengan kelebihan masing-masing, dengan kekurangan masing-masing. Jadi, semoga kita bisa mengatasi minder yang ada di dalam diri kita, karena kita layak mendapatkan yang lebih baik, kita layak mendapatkan kedamaian hati. Ingatlah, kamu luar biasa. Jadi teman-teman, selamat mencoba. Ketika aku sekarang juga sudah berproses dan lebih aware terhadap diri aku sendiri, aku yakin teman-teman juga pasti bisa melakukannya. Dan pasti kalian lebih baik dan lebih keren. Jadi sampai jumpa di next Master Power. Semoga kita bisa selalu menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi di setiap harinya, dan menjadi lebih luar biasa, and be the best version of us. Jadi sampai jumpa di next Master Power with me, Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.